Oke, Om, aku ada pertanyaan gitu sih. Apa? Aku bingung nih, pasienku tuh pintar atau sebenarnya pola aja sih dari alat-alat yang sama? Kayak puzzle-puzzle dulu kan? Bentar. Kita akan bahas di Oke. Ini bener. tolong logonya tampilin di video. Ini yang penting tuh, desain editor. Oke. Nih, jadi kembali ke aku nih. Oke, jadi sudah aku ada pertanyaan nih. Apakah sebenarnya fasilitas yang ada baik itu di dalam sebuah klinik atau di dalam sebuah sekolah itu tuh mempengaruhi nggak sih ke perkembangan si anak? Karena apabila kalau fasilitasnya terbatas, otomatis kan kita akan pakainya itu terus ya Om ya. Kayak misalkan puzzle, kita ambil contoh. Puzzle-nya itu yang lengkap, misalkan ada salah satu puzzle aja yang lengkap, otomatis akan kita pakai secara terus-menerus. Apakah si anak itu sebenarnya sudah paham untuk pasang puzzle-nya, atau lebih ke ya udah karena puzzle-nya sama kebentuk pola untuk pasang puzzle-nya kayak gitu Om. Ya. Kalau menurutku ya, jadi sebenarnya sih tergantung juga ya. Jadi kayak kayak bagaimana kondisi si anak saat itu gitu. Jadi ya pertama memang kalau misalkan puzzle doang, kemungkinan kan anak kan punya preferensi ya, kayak anak tuh lagi suka apa, lagi pengen apa, atau dia bosen apa. Mungkin ketika misalkan mainannya misalkan hanya puzzle saja, ada kemungkinan nantinya mungkin dia akan menjadi lebih menolak ketika karena dia bosen misalnya, atau atau memang dia ada anak yang suka juga misalkan dengan si puzzle itu. Nah, untuk terkait si perkembangannya, memang bisa juga sih untuk kita kembangkan kemampuan si anak dari si puzzle itu. Ya tadi ya, jadi kan kita misalkan targetnya meningkatin keseimbangan, atau misalkan kita mau anak ini ngelatih si pengurutan si aktivitasnya kayak gitu. Nah kan di momen itu kan kayak ada keterlibatan hal-hal lain ya, kayak misalkan tadinya puzzles-nya tantangannya dengan ABC, nanti besok tantangannya dengan BCA. Walaupun memang ketika emang puzzles doang emang akan terjadi rigid juga sih sebenarnya. Nah, cuma memang sebisa mungkin di aspek-aspek sebelumnya itu yang kita kembangin lah kayak gitu. Karena memang ketika misalnya kita memvariasikan tantangan obstacles-nya, tantangan sebelumnya, kan di situ dia ada banyak aspek gitu, ada banyak aspek itu tadi ya, aspek ritme, arousal, ada aspek pengurutan, ada aspek pendiskriminasian. Nah, dan memang sebaiknya kita fokusnya pada aspek-aspek itu untuk pengembangannya, bukan bagaimana supaya kita supaya anak ini jago nih misalnya masang puzzle. Nah, memang poin pentingnya itu sih, makanya misalkan kalau misalkan kita misalkan kita ya kan kadang ada sebuah klinik yang memfokuskan yang penting anak bisa gitu di satu aktivitas itu kayak gitu. Nah ini mungkin paksa. Nah akhirnya anak tuh bisa itu karena hafal gitu, bukan karena aspek-aspek yang lain nih yang ditakut-takutin. Nah harusnya yang ditakut-takutin atau yang dia disukain, nah itu yang harus diselesain tuh, bukan hasilnya. Karena kalau misalnya kita misalnya kita kayak fokusnya pada misalkan ayo berhasil, bisa pasang puzzle, ayo berhasil cepetan biar berhasil nih gitu. Artinya kan kita fokusnya pada bisa berhasilnya, jadi kita nggak menyelesaikan aspek-aspek yang sebenarnya itu di belakang-belakangnya itu. Nah makanya tapi walaupun di sisi lain memang sebaiknya ada variasi juga sih gitu kan, supaya biar biar gak bosan juga, mungkin ada perubahan preferensi, dan biar terapisnya juga nggak capek mikir juga kalau ada fasilitasnya yang lebih lengkap.
Oke, sebenarnya aku setuju sih. Memang kan kita sebenarnya balik lagi kan nggak mungkin hasil apa yang kita lihat itu adalah hasil akhir dari permainan, tapi kan lebih ke prosesnya ya Om ya. Cuman ya balik lagi nih kan kadang anak itu yang tadi Om Afi bilang juga ada yang bosen, ada yang kayak nggak tertarik sama permainannya. Terus juga kalau misalnya kita sambung ke arah obstacle-nya juga ada obstacle-obstacle yang bisa nih kita susun sedemikian rupa, tapi ada beberapa yang tetap terbatas juga kan. Jadi yang mau pertanyakan nih, seberapa penting sih sebenarnya fasilitas itu untuk mendukung dan menopang perkembangan si anak, terutama ketika memang mungkin kita sebagai terapis memang kurang untuk mengeksplorasinya, ataukah memang harus dari kitanya sendiri yang harus, yaudah kamu harus coba aja terlihat apapun itu dicoba biar nemu hal baru nih, kayak gitu sih Om. Iya. Ya apa ya? Kalau menurutku sih memang pertama kalau misalkan memang itu doang, jadinya kayak pertama dari kitanya mesti berpikir lebih keras lagi, dan artinya kita membutuhkan waktu yang waktu yang lebih banyak, dan belum tentu kreatif kita relevan, dan belum tentu anak pun juga suka juga gitu dengan ide yang kita bikin. Nah, kalau menurutku sih memang sebaiknya fasilitas lengkap kalau untuk klinik ya, karena menurutku klinik itu kan dimana seharusnya tempat anak itu mendapatkan fasilitas lengkap mungkin, mendapatkan suatu hal yang dibutuhkan lah. Nah, kalau misalnya udah di rumah, menurutku baru tuh dimainin tuh kreativitas yang ada di rumah kayak gitu, supaya pertama juga dengan misalkan di rumah itu kita bisa mengadaptasikan dengan barang-barang yang ada, dan orang tua juga jadi lebih mudah. Nah, kalau misalkan di klinik, anak juga jadinya excited juga gitu, karena oh ini hal baru nih kayak gitu. Akhirnya ke klinik pun juga akhirnya lebih semangat ya, karena ada satu yang bisa dia gunakan. Sama itu kedua juga jadinya terapisnya juga jadi lebih efisien sih gitu untuk menerapinya gitu, karena anak lebih cepet suka gitu, karena ini yang baru nih pasti kan excited banget. Terus kita juga lebih mudah juga mengkolaborasikannya. Oke. Nah, kalau kita kan mungkin aku kan dari Om Hafiz sama aku kan lebih ke SI ya Om Rio ya. Aku mau tanya kalau misalkan di ruangan kecil itu kan maksudnya untuk secara ruangan lebih terbatas, otomatis untuk kayak istilahnya kita men-setting sebuah permainannya atau sebuah kayak tahapan mainnya kan juga terbatas. Nah, kalau dari Om Rio kira-kira fasilitas itu kayak ngaruh banget dong, atau mungkin kayak jadinya yaudah kita hitungannya ke Priton Play aja misalkan dari main mobil dijadiin ke bentuk pesawat atau gimana kayak gitu Om. Kalau aku biar menarik, aku kontrain aja ya. Boleh. Kreativitas seorang terapis atau seorang pengajar itu lebih penting daripada fasilitas. Kenapa? Karena ketika misalkan melihat sebuah alat permainan, terus kita bisa melihat, menangkap, misalkan dengan hanya kertas kita bisa jadi permainan sandbox yang bisa dijadikan apa aja, entah main pedang segala macamnya. Tapi balik lagi tetap harus berdasarkan apa yang anak suka. Maksudnya penting untuk melihat poin bahwa keterampilan dari seorang pengajar itu untuk mengemas sebuah alat itu menjadi sebuah permainan yang masuk untuk anak. Maksudnya kalau dipikir-pikir sebenarnya fasilitas yang harusnya datang duluan itu sebenarnya menurutku sih kreativitas dari pengajarnya, karena dengan begitu kreatif, maksudnya misalnya dari kertas ternyata dia sangat suka untuk kayak membuat gambar-gambar tentang jalan raya kayak gitu, tentang mobil. Berarti berikutnya aku melihat untuk mendukung apa yang anak suka dengan keterampilan aku, berarti aku harus membutuhkan fasilitas berikutnya adalah aku butuh kendaraan-kendaraan mungkin yang kecil, kendaraan yang besar, atau kendaraan yang panjang. Jadi untuk berikutnya mungkin aku bisa untuk mempersiapkan alat-alat bantu seperti itu untuk anak bisa belajar misalkan ukuran atau belajar jumlah. Tapi kan itu datang dari bagaimana kreativitas dan kejelian seorang terapis untuk melihat apa yang bisa dimanfaatkan sebagai proses belajar dengan anak begitu. Jadi kayak aku melihatnya sih yang perlu diutamakan lebih dulu, walaupun semuanya penting, tapi yang akan lebih diutamakan dulu bagaimana kejelian kita melihat anak ini bisa kita kembangkan seperti apa, dan kemudian kita perlu bahan fasilitas apa ya kayak gitu, ketimbang kita
mendahulukan fasilitas yang menurutku jatuhnya ya kita tinggal bisa bongkar pasang ganti, tapi kita nggak melihat kedalaman kira-kira sebenarnya anak ini udah cocok belumnya sama barang ini, atau sebenarnya kita harus ada yang lebih, oh anak ini kesulitan di puzzle ini, atau anak ini kelihatannya menghafal dengan puzzle ini, tapi kalau kita tergantung dengan fasilitas, oh ya kita bisa lebih mudah untuk ya udah ganti puzzle aja tuh, ganti permainan kayak gitu. Yang mana anaknya kan cenderung apalagi anak autis cenderung untuk kaku. Dan bagaimana untuk kita melihat bagaimana merubah anaknya supaya kaku, jangan asal sekedar kita hanya menghadirkan sebuah mainan. Ya kita harus bisa kayak menciptakan sebuah konflik, kayak kadang-kadang entah puzzle-nya tiba-tiba hilang, atau misalkan puzzle-nya tiba-tiba itu ada di belakangnya dia, atau misalkan kita kasih puzzle tapi ternyata ada satu kepingan yang beda, misalkan harusnya puzzle jerapah tapi kok ada satu puzzle kepingan gajah, kan di situ melatih proses berpikir, dan akhirnya kan anak belajar nggak harus monoton, akhirnya dapat pengalaman yang tidak monoton, tapi itu butuh kejelian dan kreativitas dari terapisnya. Kalau aku melihatnya seperti itu sih. Kalau kita diskusi ya pro kontra juga nggak apa-apa. Sebenarnya sih untuk fasilitas ini juga nggak bisa kayak ada dan nggak ada juga sih. Maksudnya kayak ya kalau misalnya ruang ESI gitu, misalnya nggak ada fasilitasnya gitu, otomatis kan kita nggak bisa ngembangin si keseimbangan, misalnya nggak ada ayunan guling, nggak ada ayunan, nggak ada matras, misalnya nggak ada apapun gitu, pasti kan akan susah juga gitu. Jadi kayak menurutku akan tetap butuh fasilitas sih kayak gitu. Dan mungkin kalau misalkan maksud Om itu lebih baik fasilitas yang terbatas gitu misalnya, lebih baik fasilitas terbatas nggak full. Jadi misalkan udah yang udah ketika klinik dibangun udah mainan itu ya udah gitu aja, nggak usah tambah-tambah. Kalau misalkan emang itu, kalau menurut aku kayak gini sih, jadi kayak jadi anak kan terapi sama kita tuh nggak cuma sekali doang ya gitu. Kayak anak tuh bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu. Jadi fasilitas yang ada misalnya kayak kertas aja misalnya sama puzzle segitu. Nah otomatis kan kayak ya agak buntu juga ya mungkin ya. Maksudnya ya mungkin dari anaknya juga agak ada kekhawatiran akan bosan juga gitu. Dan sih, dan memang gini ya, dan memang dengan keterbatasan yang ada, dengan bosan yang ada, memang akan meningkatkan kreativitas si anak lah gitu. Nah, cuman kita bisa mainin di ini sih, bisa main di pembatasan, misalnya kayak anak ini bisa dengan permainan ini bisa nih dikembangin gitu untuk idenya. Jadi agak kita hold dulu nih untuk main-main yang lain misalnya. Ini bisa lebih seperti itu kalau untuk niatnya untuk kayak ngembangin idenya dia gitu. Nah kalau misalkan untuk di rumah, menurutku mungkin banyak momen dia bosan itu oke juga tuh gitu, karena kan kalau di rumah nggak ada momen escape juga gitu. Kalau misalkan di sini kan kita sejam doang gitu, misalkan nggak ada permainan yang menstimulasi dia gitu, otomatis kan dia akan cari escape-nya di rumah misalnya. Nah sedangkan di rumah misalnya kayak mainannya tuh lebih seru misalnya dibanding di sini gitu. Nah itu juga akhirnya berpikir keras seorang terapis lah gitu, untuk supaya dia anaknya senang di sini gitu. Berarti kayaknya Lutfi ini dari tadi udah Ya, kalau aku sebenarnya sih lebih kayak tadi ya, jawabannya Om Rio sih, aku lebih prefer kontra, karena memang menurut aku benda itu kan sebenarnya lebih ke objek yang bisa kita manfaatkan gitu, tapi sebenarnya basic kan ada di sini kan, ada di skillful kita gitu. Makanya aku selalu bilang alat itu mau sebanyak apapun atau mau sebagus apapun, kalau kitanya nggak punya basic fondasi kreativitas yang mumpuni, itu nggak akan bisa jadi apa-apa. Maksudnya cuma jadi sebatas robot aja, ayo main pasang bongkar gitu kan, istilahnya jadi bakal lebih rigid lah dibanding ya tadi penggunaan alat satu bisa dikembangin jadi banyak hal gitu. Nah cuman memang aku berpikir gini, ada beberapa mainan yang mungkin
harus ada lah secara standar, kan memang harus ada ya kayak tadi Om Afi bilang kan, tetap harus ada permainan keseimbangan segala macam. Ya memang maksudnya itu memang wajib karena kan memang SI tetap harus punya aturannya kan, kayak harus ada ini, ada A, B, C lah gitu. Cuman yang aku gambar di kepala itu adalah lebih ke permainan-permainan yang side, yang sampingan, yang memang dipakai untuk pendukung mainan utama tadi gitu loh. Kayak yang Om Rio kan, misalkan ya di ruangan udah ada ini, cuman aku pengen variasiin kayak yang lain ya dengan mainan side tadi kan. Jadi ya itu yang bisa lebih dieksplor. Nah, aku ngelihat kayak banyak banget mainan-mainan di ruangan gitu misalkan. Tapi dalam satu hari pun itu pasti akan ada aja yang kesan itu sama sekali gitu. Ya memang sih betul, karena kan setiap anak punya preferensi yang berbeda, punya ketertarikan yang berbeda. Tapi kita pasti sendiri pasti punya preferensi yang ini aja deh kayaknya yang paling bisa kita kembangin kan gitu. Nah, itu yang aku maksud, tetap kita harus punya skillful itu, karena kalau kita harus mengekspor mainan terlalu banyak dalam sehari itu juga sebenarnya cukup frustasi juga gitu, pusing kayak mau diapain lagi, mau diinin lagi. Aku berpikirnya sebenarnya ada beberapa mainan-mainan yang kiranya ini bisa kita eksplorasi lebih, ada yang mungkin yang udah nggak bisa. Nah itu yang aku simpan tuh di memori, kayak oh ya udah deh kalau misalnya main sama dia nih, misalkan anak dengan kategori ini yang tipenya kayak gini, oh bisa nih kayak gini. Jadi sebenarnya bukan mempolakan rigid ya, tapi lebih ke kita tuh juga harus punya strategi yang kayak tadi gitu. Karena nyatanya aku ngeliat nih, aku bisa ngeliat banyak mainan di ruangan, cuman kayaknya nggak bisa pakai semua, karena ya itu sih keterbatasan kita juga ya untuk berpikir secara kritis di waktu yang bersamaan gitu. Pasti akan ya udah deh ini aja, terus dia apain lagi ya, terus ngeliat anaknya lagi suka apa, ya pasti kan seperti itu. Jadi kalau aku mandangnya memang skill itu di atas dari alat gitu, karena alat ini kan yang kita gunakan. Ya kita yang harus istilahnya yang pintar memvariasikan atau pintar untuk mengeksplorasi itu gitu. Nah nanti itu bisa juga kan jadi penerapan kita di rumah yang kayak tadi, karena kalau kita berbicara dengan alat pasti kan relevansi ke rumahnya akan sulit, makanya kitanya juga harus bisa terus melatih pengembangan ya tadi sih kayak berpikir kritisnya atau logical thinkingnya itu ya dari coba gimana caranya nih anak juga bisa tertarik dengan satu objek, cuman walaupun dia rigid, cuman kan caranya bisa divariasikan. Jadi kita tetap bisa mengeksplor tadi itu pengalaman-pengalaman main dengan cara yang berbeda, begitu. Berarti kalau batasan site-nya Lutfi apa? Ya kalau site-nya ya itu sih, misalkan kalau utama nih kalau kita ya di SI kan ada brachiasi, ayunan, misalkan flying fox lah. Kan primary-nya kan? Nah, primary-nya nih yang harus ada lah, maksudnya yang nggak bisa dihilangkan kayak balance board, terus juga bantal misalnya, terus tangga, ya oke, ya semacam itu lah. Nah, yang site itu ya pendukungnya nih, yang buat biar anak tuh lebih tertarik ya, kayak puzzle, mobil-mobilan, terus ada apa namanya kartu, pokoknya mainan-mainan yang kiranya tuh anak-anak pasti suka gitu, yang anak-anak biasa mainkan, yang anak-anak tuh lebih relate nih ngelihat ini gitu. Nah itu tuh yang jadi site yang justru menurut aku tuh jadi supporting system kita gitu. Nah mainan-mainan besar tadi itu kan yang sebenarnya target kita kan, program kita nih anak ini harus bisa naik, misalkan dia harus bisa lebih nyaman misalkan untuk main prosotan, anak ini bisa lebih nyaman buat menerima perubahan bidang. Nah mainan site ini, supporting ini yang kita explore nih, gimana supaya anak ini mau main ke sana dengan benda ini gitu. Ya makanya aku bilang kalau kita generalisis mau mainan itu sama, nggak bisa, karena ya tetap ya secara struktural aja atau dari segi program aja kan pasti ada yang primary, ada yang main toys-nya atau ada yang side toys-nya ya kayak gitu. Sebenarnya sih maksudnya kalau misalnya mau dianggap side misalnya nggak usah kebanyakan misalnya, karena kalau dulu aja tuh nggak ada tuh bosubol, skateboard tuh nggak ada. Nah maksudnya kan jadinya memang jadi maksudnya ke abu-abu nih side sama primary-nya gitu. Jadi tahu-tahu Pickler dianggap primary, tahu-tahu mainan-mainan baru dianggap side, padahal Pickler dan bosubol juga masuknya dulu nggak masuk primary, dulu nggak ada gitu. Apalagi zaman sebelumnya cukup jarang untuk dibelikan mainan baru gitu. Kalau aku mandangnya begini, jadi ya kita ngukurnya dari sensori paling bawah aja gitu. Jadi yang primary itu yang paling bisa menstimulasi yang paling dasar ya kayak proprio,
proprioceptive taktil kayak gitu. Nah kayak visual itu kan supporting di atasnya lagi. Jadi setelah ketiga ini matang kan berarti yang penting kita utamain ini kan karena ini yang paling akar nih. Ya memang sih sebenarnya nggak bisa dikatakan mana. Nah itu kan sebenarnya kembali ke pemahaman masing-masing kan, mana yang prime, mana yang bagian side ya. Cuma kalau menurut aku sendiri, aku selalu mana mainan-mainan besar, ya Flying Fox, ya tadi Pickler, Bosubol, apa yang sekiranya bisa menstimulasi sensori dasar tadi. Yang paling pertama nih, taktil, proprio sama plastik ini, ya itu yang aku jadi kayak main toys-nya. Sisanya itu aku jadi supporting toys yang buat mancing anak, buat menstimulasi secara apa istilahnya secara tidak langsung kayak visual kan dari anak melihat mainan terus dia mau apa istilahnya mengurutkan atau memasang puzzle itu kan juga ada stimulasi visual, tapi target yang perlu aku kembangin ini yang paling utama ya 3 tadi gitu. Jadi pengejarannya lebih ke aspek itu yang akhirnya aku bisa buat ya side atau primary-nya ini. Jadi kan yang dari aku bilang sebenarnya itu pendapat kan, Om Rio pun mungkin bisa bilang kertas pulpen itu bukan primary. Aku bisa mandang ya apa aja jadi primary itu kan ya opini kan. Cuma kalau aku sendiri kayak gitu, biar apa sebenarnya biar gampang aja dipelajarin. Karena kalau misalkan semuanya itu harus kita ekspor, kita bedah itu nanti sifatnya jadi terlalu luas, pusing gitu. Makanya aku bilang yang perlu dieksplorasi itu sebenarnya lebih ke variasi cara kita mainkan. Yang utama tadi ini nih kalau aku ya, kalau yang visual ini apa yang kayak side ini kan dia sebenarnya cara mainnya cuma satu, misalkan cuma kalau puzzle ya dipasang, paling bisa ditempel atau kita cari, kita temukan karena itu kan nanti pasti akan itu aja kan. Tapi untuk mengembangkan ke yang dasar ini ya itu tadi yang harus bisa divariasi karena mungkin anaknya takut gimana cara supaya ini mau naik, apa yang toleransi apa yang harus kita kasih atau benda apa lagi supaya meminimalisir rasa takutnya dia. Nah itu yang aku bayangin sih. Di klinik-klinik lain banyak yang SI-nya nggak ada Flying Fox-nya. Terus di sini Lutfi bilang kalau hal itu menjadi Flying Fox menjadi primary. Nah artinya kan fasilitas yang lengkap itu bisa akhirnya menjadi primary gitu. Ya. Tapi jawabannya begini lagi. Di atas primary dan di atas yang utama itu tetap harus ada toleransinya, minimalnya atau serendah-rendahnya harus punya apa. Ya kayak tadi, ya mungkin kalau misalnya gue Flying Fox nggak punya ayunan udah cukup. Nggak punya bosubol, nggak punya trampolin, ya bosubol mungkin udah cukup juga. Jadi ya lebih seperti itu sih penawaran aku. Mikirnya setidak-tidaknya tuh tetap ada mainan-mainan yang bisa mendukung stimulasi dasar tadi. Ya nggak harus dengan selengkap itu gitu. Maksudnya kalaupun misalkan aku datang ke tempat yang seenggak lengkap-lengkapnya, tapi ada nih mainan-mainan yang aku bayangin kayak oh ada ayunan, oh ada kokokan atau ya ada nggak nih yang oh aku mau kejar ini nih ada. Ya, menurut aku sih udah cukup gitu. Jadi memang lebih ke pembentuk toleransi atau atau minimalnya aja gitu loh. Harus ada ya kayak tadi kalau nggak ada pickler ya minimal ada beratiasi. Kalau nggak ada apa namanya nggak ada Flying Fox, ada ayunan, nggak ada nggak ada balance board, ada titian ya kayak gitu aja sih. Jadi bentuk toleransinya juga ada. Makanya di bayangan aku tuh sebenarnya yang penting kita tahu nih bentuk strategi pemenuhan dasarnya itu apa. Jadi nanti kita tinggal lihat oh kalau emang nggak ada ini ya udah kita buat deh caranya yang berbeda tapi dengan alat yang sama. Kayak misalkan aku mau main ayunan meluncur misalkan oh nggak ada ayunan nih misalkan oh ya udah misalkan main sama aku aja aku gendong ke aku. Jadi nanti lebih eksplorasi itu lebih ke ya pemikiran kritis tadi. Jadi emang nggak harus sesaklek itu ada, cuma standar itu harus bisa ya tadi dinaik turunkan ya sebagai terapis tuh ada gitu. Ya tadi kan dibilang katanya kan kalau nggak ada ini bisa kayak ini, kalau nggak ada ini bisa kayak ini. Itu kan artinya bentuk fasilitas juga yang ada. Dan kayak misalkan kayak tadi, kayak misalkan apa namanya Flying Fox misalnya kayak gitu. Nah kan Flying Fox itu bentuk fasilitas juga gitu, bentuk fasilitas yang mungkin klinik lain anggapnya side gitu. Karena akhirnya bagi Lutfi jadinya primary. Nah untuk Lutfi bilang tadi katanya kan jadi kebanyakan nanti jadi pusing. Nah itu kan bentuk preferensi masing-masing juga gitu. Artinya kan kalau misalkan buat pusing. Nah justru kalau misalkan menurut aku tuh kalau misalkan memang fasilitasnya lengkap, setnya banyak, justru kita lebih bisa kreatif di situ. Justru kita perlu main kreativitas kita di permainan yang ada yang banyak nih. Jadi justru supaya biar
kita bisa ngembangin nggak cuma main ini doang, kita bisa ngembangin ke mainan-mainan yang lain gitu. Ya nggak apa-apa, kan aku juga bilang ya sebenarnya semua itu nggak bisa dipukul rata. Ya maksud aku, kalau aku justru lebih nyaman dengan apa adanya aja gitu. Maksudnya kalau emang nggak ada, ya aku nggak menutup ada. Kalau misalkan bisa pun ya udah, alhamdulillah. Jadi maksud aku tuh berpikir lebih kepada standar aku tuh nggak mau naruh yang seperti apapun. Jadi ya menurut aku sebenarnya intinya dari semua ini adalah ya kitanya gitu, personnya ini yang bisa nggak buat nge-explore lebih. Ya kalau dikasih fasilitas banyak syukur, enggak ya udah. Jadi kalau pertanyaannya alat ada apa ya udah, menurut aku ya bukan jadi masalah juga. Cuman kalau misalkan dibandingkan, aku selalu berkata ya kalau versus ya alat memadai atau kreativitas yang mumpuni, aku selalu bilang kreativitas mumpuni dulu baru alat yang memadai, karena fondasinya ada di kita. Ya sama aja gitu, anak itu kan ngikutin kita. Kalau anak mainannya banyak tapi kita juga nggak punya arah karena saking terlalu banyaknya jadi distraksi juga, toh endingnya nggak jadi apa-apa kan. Jadi mendingan ada yang udah pasti ada, kitanya juga udah punya kreativitas yang lebih, menurut aku itu udah lebih dari cukup kayak gitu. Jadi intinya tetap butuh fasilitas yang ada juga kan, ya. yang apa, yang mungkin awalnya side cuman lama jadi primary, dan memang balik lagi tergantung dari kreativitas dan keterampilan terapis masing-masing. Ya, aku boleh nambahin nggak sih? Kalau menurutku ketika Lutfi bilang nggak ada flying fox bisa ayunan, itu tuh mindsetnya bukan datang dari fasilitas, tapi mindsetnya dari pemikiran, dari kreativitas kita melihat terapis. aspek flying fox itu ada posisi melayang. Kondisi apa yang bisa menggantikan kondisi melayang? Oh, ayunan. Oh, seandainya ayunan nggak punya, konsep apa lagi yang bisa mewakili dari ayunan? Dan itu datang dari konsep berpikir, oh iya, ya bisa misalnya pakai tali, atau misal tali yang kuat kayak mama kita bikin gendongan bayi, itu bisa dari situ. Jadi kayak fasilitas penting, tapi mindset dan kreativitas itu terpenting kalau menurutku. Jadi kayak karena hal-hal seperti itu datang dari bagaimana proses kita berpikir. Jadi aku ngebayanginnya gini sih, kayak oke, ada flying fox, dengan kita seorang pengajar yang hanya berfokus kepada fasilitas, ya mungkin dia akan melihat flying fox ini ke mainan yang lain, bisa berayun, atau misalkan kalau mau berayun bilangnya ayun kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita punya mindset kreativitas itu atau punya konsep berpikir yang lebih ketimbang hanya bergantung pada fasilitas, kita bisa kembangin, kita akan terbiasa untuk mengembangkan satu permainan itu kayak flying fox. Oke, bisa jadi kayak belajar untuk ngomong ayun, tapi bisa juga kayak belajar menunggu, misalkan siap ya 1, 2 jadi kayak belajar untuk kita bisa menunda kesenangan, kan itu juga bagian dari pengelolaan emosi juga kan. Jadi atau misalkan kita sengaja ayunan flying fox-nya dibikin ke atas, terus ini gimana cara ngambilnya, sedangkan anak pingin banget main flying fox, terus kita pura-pura kayak misalnya berlutut nggak bisa ngambil, mau nggak mau anak kayak berusaha untuk bagaimana supaya kita bisa tinggi, entah tangan kita dinaikin. Nah itu kan membantu dia untuk bagaimana problem solving terjadi ketika ada sebuah masalah. Ya aku bisa ngelakuin banyak hal, nggak sekedar cuma menangis misalkan kayak gitu. Dan itu kan datang dari mindset atau pemikiran bahwa yang paling penting itu adalah bagaimana kita punya kemampuan atau keterampilan mengajar kepada anak dibanding kita hanya bergantung kepada fasilitas. Nah, jadi kayak ya itu sekali aku ulang lagi ya, fasilitas itu penting, tapi mindset dan kreativitas dan keterampilan seorang pengajar itu yang terpenting kayak gitu sih. Ya, aku setuju, dan pastinya memang terapis perlu memiliki kreativitas itu. Makanya kan tadi di awal aku bilang kan kayak makanya kita kalau misalkan terapis anak, kita jangan fokus pada berhasilnya dia untuk melakukan step itu, tapi kita masuk ke aspek-aspek komponen-komponen yang ada di seorang manusia lah kayak gitu. Nah, dan memang wajib tuh terapis punya kreativitas itu. Nah, cuman memang ada beberapa fasilitas yang memang harus ada gitu. Jadi kayak misalnya kayak ayunan deh, Kan kalau nggak ada ayunan, misalkan kita gantung di pintu misalnya kayak gitu, di ventilasi, sedangkan ventilasi misalkan nggak ada juga. Nah itu kan juga bentuk fasilitas juga. Terus kayak misalkan kayak flying fox nih. Nah si flying fox ini kan juga dia bentuk preferensi keseimbangan yang pokoknya keseimbangan yang lurus lah gitu, gerakan yang lurus gitu. Nah kalau misalkan hanya menggantung aja, misalkan kayak
oke deh, misalkan dimunculin lah fasilitas ayunan gitu. Nah itu preferensi beda tuh antara si ayunan sama si Firefox itu. Kayak gitu. Jadi tetap ada momen-momen fasilitas tuh menumbuhkan menstimulasi preferensinya si anak lah gitu. Kayak gitu. Kalau menurutku baik aja sih tetap bagaimana proses keterampilan berpikir dari terapis itu sih atau kreativitas terapis itu, karena hal itu yang bisa dibawa ke rumah. Karena balik lagi ketika kita bisa fokus pada keterampilan, maka kita juga bisa membantu misalkan orang tua untuk melihat situasi apa yang di rumah yang kira-kira bisa dimanfaatkan ketimbang dia hanya menunggu waktu terapi ketika itu cuma 1 jam seminggu atau 2 jam seminggu. Jadi kayak kita bisa manfaatkan, ya aku kebayang walaupun aku nggak terlalu tahu soal yang sensorik, tapi yang aku dapat bayangan adalah ya udah berarti misalkan kita membuat tarik garis lurus, kita kerjasama misalkan sama orang tua di rumah kayak membuat kayak bantal besar, terus anaknya mungkin masih kecil kayak di atasnya sambil bermain mungkin di atas kasur, bagaimana menggerakkan dari satu titik A ke titik B, terus anaknya kayak atau membuat sebuah tujuan kayak ada mainan yang anak suka di atas, terus dia minta tolong bantuan orang tuanya, tapi orang tuanya minta supaya dia naik kayak seakan-akan naik lift, tapi liftnya itu penggantinya adalah bantal, terus habis itu kayak orang tuanya saling megang. Nah di situ kan akhirnya orang tua nggak bergantung sama fasilitas yang harus dimiliki sama seorang terapis. Di situ dapat kebersamaan orang tua, bagaimana orang tua bisa saling bekerja sama, dapat juga kayak momen ternyata menyenangkan juga ya bermain atau belajar, tapi sebenarnya ya kemasannya bermain sehingga anak jadi lebih tertarik, dan itu kan didapat karena kita nggak mengandalkan fasilitas ketimbang kayak bayangin kalau cuma ngandelin fasilitas pasti akan harusnya beli ini, terus seandainya udah beli ya udah akan dimanfaatkan dengan apa adanya aja yang dia tahu tanpa melihat bahwa ada ruang-ruang atau aspek lain yang bisa dikembangkan dari alat yang sama kayak gitu sih ya. Nah, menurutku agak salah nih. Jadi seolah kayak mengandalkan fasilitas artinya tidak memikirkan kreativitas gitu. Jadi kalau aku makanya tadi aku bilang kan. Jadi ketika di rumah menurutku memang perlu kreativitas yang cukup lah, yang bagus lah gitu. Karena memang orang tua udah bayar mahal-mahal di klinik. Nah, ketika dia pulang ke rumah, harapannya ya menggunakan fasilitas yang ada, betul. Jadi ketika di rumah, harapannya menggunakan fasilitas yang ada supaya orang tua tidak perlu capek-capek untuk membeli lagi. Kedua, supaya ketika misalnya kita tahu lah orang tua itu banyak kerjanya, banyak tugasnya, sehingga terus juga lelah juga mungkin. Jadi untuk memulai menyiapkan sesuatu akhirnya cukup lelah tuh. Jadi memang diperlukan barang-barang yang udah ada sebelumnya gitu untuk mempermudah aktivitas yang ada. Contoh kayak misalnya sequencing nih di sini, misalkan aktivitas sequencing. Nah kalau di rumah kita bisa mensequencingkan, mengurutkan aktivitas-aktivitas yang ada di rumah supaya dia juga lebih bisa terbiasa, lebih bisa mengurutkan aktivitas-aktivitas yang ada di rumah. Nah ketika aktivitas di rumah dia sudah terbiasa, kita libatkan gitu dengan fasilitas yang di rumah, nanti harapannya dia bisa lebih mandiri secara activity daily of living gitu, atau misalnya aktivitas aktivitas bebasnya dia, leisure-nya dia. Nah contoh kalau misalkan di klinik misalnya dibikin terbatas misalnya gitu, kayak Bro tadi bilang, misalnya tadi juga bagus kan, kayak misalnya dibikin lift gitu, kayak diangkat turun. Nah itu di rumah bagus tuh, kayak akhirnya bentuk bonding dan lain-lain. Nah tapi kalau misalkan untuk di klinik misalnya kayak kita karena aktivitas perawatan yang terbatas, sehingga misalnya nggak ada tuh bisa Firefox kan, udah kita bikin pesawatan misalnya, jadi kita angkat dia, kita bikin gerakan statis misalnya. Nah artinya di sini kan ada ketidakefisiensian energi gitu, dan bahkan terapis satu hari bisa megang 7 anak gitu. Nah dengan adanya fasilitas ini
itu mengefisiensikan diri kita juga sebagai terapis. Jadi yang tadinya kita harus angkat-angkat, membuat gerakan statis, nah kita cukup pakai si Firefox aja nih, biar dapat preferensi keseimbangan yang lurus misalnya gitu. Walaupun sebenarnya kalau menurut aku di klinik kita tuh bisa juga ditambahin fasilitas-fasilitas lain. Kalau di luar negeri fasilitas-fasilitas keseimbangan tuh ada lagi lain selain dari sini gitu. Kita restu dulu mungkin mau elaborasi. Kalau aku sih dari ini kayak banget sih, aku suka banget dari kata-kata Kak Lutfi tadi itu, alat adalah alat, jadi gimana pun juga terapis sebagai pengendara atau yang mengendalikan. Cuman balik lagi yang aku tangkap dari diskusi ini, aku setuju semuanya sih jujur. Cuman memang yang aku nulis adalah memang sih gimana pun juga kita mungkin sebagai terapis kan ada keterbatasan, terutama ketika misalkan kita meminta suatu alat atau suatu fasilitas kepada pemilik klinik dan gitu-gitu kan juga mungkin nggak semuanya bisa langsung diberikan kayak gitu. Jadi memang yang aku notice kalau untuk istilahnya realitanya atau penggunaan praktek langsung memang secara khusus bahwa yang aku percaya memang untuk kreativitas itu lebih diutamakan. Tapi yang aku percaya juga bahwa ketika dari dari terapisnya aja tuh diminta untuk terus-menerus menambah ilmu dan selalu ada perkembangan ilmu kan tiap tahunnya Om. Nah yang aku notice juga adalah bahwa setiap perkembangan ilmu pasti akan ada sebuah alat baru yang terbukti nih efektif untuk perkembangan si anak. Jadi menurutku nggak ada salahnya bahwa misalkan terapis boleh dituntut untuk lebih kreativitas, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa jadi sebuah pembenaran nih bahwa ya udah kan sudah diberikan nih fasilitas segini, ya kamu harus efektif pakai yang ada aja gitu loh. Jadi menurutku adalah ya benar memang kita sebagai terapis harus kreatif untuk istilahnya mencari atau jalan tengahnya bagaimana kita membantu pasien kita. Tapi juga menurutku baiknya juga bahwa diberikan fasilitas lebih lanjut, terutama misalkan setelah 3 tahun, setelah 4 tahun diperbarui fasilitas-fasilitas yang ada, karena sepanjang perkembangannya ilmu otomatis ada juga beberapa fasilitas yang mungkin dinilai sudah tidak terlalu efektif dan ada beberapa fasilitas yang nilai ini lebih efektif loh daripada ini, kayak gitu sih menurutku Om. Jadi menurutku dari diskusi ini ya memang mungkin jalan tengahnya adalah kalau misalkan kita memang tidak bisa meminta fasilitas dari klinik ataupun memang ada keterbatasan tertentu terhadap fasilitas tersebut, mungkin cara kita adalah yang pertama, kalau dari aku sendiri adalah mungkin aku cari tahu nih kira-kira fasilitas apa sih yang aku mau. Misalkan kayak spider web. Nah, misalnya dari spider web apa aja sih yang bisa kita dapat dari aktivitas penggunaan spider web. Ketika kita udah temu nih misalkan kayak dari ini bisa manjat, ini bisa ini. Kira-kira ada nggak ya pengganti lainnya meskipun memang jatuhnya jadi 2 kali kerja itu. Tapi kan balik lagi karena memang ada keterbatasan tersebut. Jadi ya mau nggak mau harus kita lakukan gitu, karena kita juga nggak bisa memaksakan sesuatu yang nggak ada tuh harus ada, kayak gitu sih Om. Paling dari aku. Oke. Enggak sih udah jawabannya emang begitu. Jadi ya intinya sih poinnya aku mandangnya bukan lebih ke prinsip bahwa aku tuh nggak butuh alat, bukan, tapi aku mengedepankan diriku itu menjadi lebih superior dibanding alat-alat aku gitu. Kalau aku berpikir bahwa ya mau bagaimanapun yang tadi, mau bagaimanapun alatnya, mau seberapa banyak pun alatnya, tetap kembali lagi gitu. Ya kita adalah pemegang kendalinya, jadi kita bisa lebih kreatif dari itu gitu. Makanya aku nggak pernah naruh standar, nggak pernah ngeletakin harus maksudnya sesempurna apa gitu. Ya tadi secara ini nggak realistisnya ya, maksudnya yang selama ini aku kerjakan pun begitu gitu. Jadi kalau misalkan pun kayaknya emang kayak misalnya ini perbedaan cabang aja pasti ada perbedaan mainan yang ada yang nggak ada, mungkin ada lah kayak gitu. Ya udah karena ya tadi karena fondasi kitanya ada, jadi semua itu berjalan aja apa adanya. Maksudnya tetap bisa berjalan dengan itu, dengan kreativitas kita, dengan daya nalar kita, dengan pengalaman kita, atau dengan yang tadi Restu bilang dari pelajaran-pelajaran yang kita ambil atau dari banyak hal lah gitu. Jadi tetap bahwa apa istilahnya ya, diri kita ini jangan sampai kebawa arus oleh sesuatu yang maksudnya itu harusnya kita kendalikan sih, kayak gitu intinya. Jadi harus bisa tetap punya prinsip yang ya saya ini terapis gitu, saya yang harus bisa nge-elevate lebih banyak lagi hal gitu untuk anak,
maka saya harus bisa lebih pintar untuk menggunakan alat yang saya mainkan gitu. Ya kalau ada fasilitas yang Om Afi bilang banyak, ya alhamdulillah. Maksudnya kita juga jadi benar, kita jadi efisien, gak harus banyak mikir. Maksudnya bukan gak banyak mikir, gak kreatif, tapi maksudnya jadi bisa lebih, mungkin ada alat yang kiranya gak perlu effort banyak kita keluarin tenaga, ya oke gitu. Atau kalau misalnya ada alat yang emang gak ada nih, ya udah kita harus mikirnya gimana lagi ya caranya, itu juga nggak apa-apa karena memang pada dasarnya ya kita yang harusnya bekerja lebih keras gitu untuk memfungsikan alat tersebut sih kayak gitu. Maaf. Ya, ya betul sih. Jadi maksudnya gini, jadi kan ya ketika misalnya alatnya itu nggak disesuaikan dengan semestinya, misalnya kayak, oke, ngapain pakai trampolin, pakai aja kasur misalnya. Nah kalau misalnya kita pakai kasur kan misalnya kasurnya jadi jebol, jadi nggak nyaman. Nah, tapi kan ketika emang udah difasilitasi misalnya trampolin, itu juga, aja. Iya, dan itu juga kan akhirnya lebih efisien juga, lebih durable gitu. Jadi alatnya pun juga jadi nggak boros juga gitu. Lebih kayak gitu sih. Dan memang dan apa ya, dan tapi sudah pasti harus kreatif sih, dan tapi harus bisa melihat komponen seorang manusia lah, kemampuan seorang manusia itu emang harus lah gitu. Nah itu makanya kita buat alat itu, kita bikin alat itu bukan sebagai goals-nya, tapi sebagai untuk menunjang, untuk mematangkan si skill-skill kita tadi. Nah, contoh misalnya kayak keseimbangan. Kayak keseimbangan itu kan keseimbangan. Jadi gini, jadi preferensi sensori ketika dia itu kita berikan yang baru. Jadi kan kita untuk mematangkan sensorik itu kita membutuhkan gerakan-gerakan tertentu, visual-visual tertentu, visual-visual yang baru, terus nanti kita kombinasikan. Nah, ketika visual-visual atau gerakan-gerakan baru ini terpenuhi, itu bisa mengelevate keseimbangannya dia. Jadi gerakan-gerakan yang nggak pernah dia coba, nggak pernah dirasakan, ketika dia ada fasilitas baru yang dirasakan, itu mengembangkan kesadaran si keseimbangan si anak. Dan ketika dia mengembangkan keseimbangannya, itu akan mengembangkan juga nanti pendengarannya dan lain-lain. Nah, dengan kita misalkan kita banyak nih kita kenalin kayak coba lihat ini deh, main ini deh kayak gitu, atau coba deh mainnya deh. Karena anak tertarik untuk main lompat-lompat, terbang-terbang, outdoor gitu, macam-macam tuh. Untuk likranya tuh bisa banyak likranya. Jadi bukan cuma satu doang, likra ada banyak. Nanti dia bisa mengkombinasikan itu jadi gerakan-gerakan yang nggak ada di sini. Gerakan-gerakan itu perlu kan likra yang banyak, sedangkan kita nggak kita nggak banyak misalnya. Nah itu juga jadi akhirnya jadi penghambat juga. Nah kayak Elsu tadi bilang tuh, dengan fasilitas yang dengan ilmu yang update, otomatis ada fasilitas yang akhirnya ada stimulasi yang akhirnya tercipta juga tuh yang baru-baru itu. Nah jadinya mengembangkan anak itu jadi lebih gampang, jadi lebih cepat juga gitu. Dan sedangkan apalagi untuk anak-anak yang adaptasi misalnya, anak-anak yang adaptasi ini kan dia butuh fasilitas yang penunjang, butuh fasilitas yang menarik buat dia, untuk supaya dia lebih gampang bonding, lebih gampang attach-nya. Ketika hal itu misalkan hal itu familiar bagi dia di rumah gitu. Misalkan di rumah ada suatu permainan bisa diinjak baling-baling misalnya, terbang gitu. Nah itu kan misalkan akhirnya di rumah di klinik ada, akhirnya kan mempercepat adaptasi dia juga kayak gitu. Jadi dia lebih bisa, jadi cuma harusnya 3 sesi, 4 sesi untuk dia mau tes sama kita. Tapi karena ada mainan itu, akhirnya jadi satu sesi. Ini ada juga nih mainan di rumah nih, kayak gini juga kan. Oh ini ada juga. Nah itu makin cepat lagi merasa feels home-nya juga gitu. Oh, yang terakhir kali ya. Tapi aku mau 2 aspek sih. Yang pertama soal dari kasur terus diganti jadi trampolin karena lebih efektif dan efisien. Tapi aku ngebayangin itu karena ada proses berpikir, kreativitas, atau proses mindset atau keterampilan seorang pengajar atau terapis. Karena ngelihat, kalau kasur ini sesuatunya nggak aman, dulu nggak reliable, nggak bisa durabilitasnya atau nggak daya tahannya tidak begitu lebih mudah rusak lah segala macam.
pada akhirnya dia akan berusaha untuk menemukan fasilitas apa ya, membuat sesuatu yang mainan lompat-lompat tapi kekuatannya kuat gitu untuk dipakai berulang kali. Dan itu datang bukan tiba-tiba ada fasilitas, tapi datang dari bagaimana proses berpikir seseorang itu sendiri untuk menemukan hal yang kira fasilitas yang cocok untuk menunjang apa yang sebenarnya dicapai dari loncat-loncat kasur, tapi ingin memfasilitasi itu, maka dimunculkanlah trampolin. Jadi kayak itu kan adalah proses berpikir dari proses kreativitas dari seorang pengajar atau seorang terapis itu sendiri. Terus yang kedua adalah soal berbagai macam variasi fasilitas akan membantu anak untuk beradaptasi, kayak dia mau coba, oh dia tertarik ini, coba yang B, oh dia tertarik, akhirnya banyak pengalaman yang baru. Kalau aku sih bantu dari sisi yang lainnya, bagaimana kita perlu mengembangkan keaktifan anak ketika misalkan anak sering kali disodorkan begitu banyak mainan, seringkali kayak rasanya kita senang mainannya kepake, tapi yang kita perhatikan adalah anak jadi pasif menunggu instruksi atau menunggu arahan atau menunggu mainan yang diberikan oleh orang lain. Sedangkan kalau kita membuat itu jadi terbatas misalkan, atau misalkan ada bagian benda yang hilang, kita akan menuntut anak untuk boleh bisa aktif melihat kondisi yang berbeda dan menunggu anak untuk bagaimana nih cara menyelesaikannya. Kita akan bantu, tapi kita mengutamakan bahwa anak itu harus kreatif juga, nggak hanya menunggu pasif apa aja yang mau disajikan sama pengajarnya kayak gitu. Itu sih mungkin kalian penuh juga. Mantap ya. Ya untuk yang apa namanya, untuk yang akhirnya dari kasur jadi dia trampolin. Ya memang itu bentuk kreativitas seorang terapis juga, dan aku juga tidak mendinai bahwa gak apa-apa terapis gak kreatif, perlu juga untuk kreatif. Dan memang kan akhirnya intinya penambahan fasilitas itu juga bentuk kreatif juga gitu. Nah, terus juga untuk pengembangan ide, kayak aku bilang tadi bahwa kayak misalnya kayaknya masih bisa nih dikembangin lagi nih idenya si anak. Udah kita batasin aja dulu mainannya, hari ini nggak boleh, nanti jangan mainin dulu, kita mainin dulu aja ya kayak gitu. Nah itu untuk pengembangan si idenya juga. Dan untuk masalah fasilitas ini sebenarnya untuk okupasi terapi sih cukup sering juga gitu untuk menggunakan fasilitas gitu. Kayak misalnya kayak kemarin yang klasi itu kan, dalam klasi itu banyak akhirnya fasilitas-fasilitas yang dibuat untuk supaya anak misalnya lebih nyaman untuk duduk gitu, lebih nyaman untuk membuat posturnya menjadi lebih lurus misalnya. Itu kan akhirnya bentuk fasilitas juga sebenarnya. Terus juga ketika pasien stroke misalnya menggunakan alat yang ada, akhirnya dibuatlah fasilitas kayak gitu. Jadi butuh fasilitas itu juga menjadi penunjang juga kayak gitu. Dan memang fasilitas yang ada emang diperlukan juga, dan memang diperlukan juga kreativitas seorang terapis, dan kreativitas seorang terapis itu memang harus ada gitu. Sedih kan gak sih? Masih. Ya paling oke berarti hari. Semoga daging aja. Udah penuh nih kepala ini. Udah daging sih ini. Boleh paling dari nih penutupan. Apa? Ya ini kan sih memang sebenarnya lebih kepada cara berpandang aja sih. Sebenarnya keduanya nggak ada yang salah, benar. Ya kita nggak bisa, yang tadi aku bilang sih di awal, aku nggak menutup ide-ide lain, cuman kan ini lebih kepada prioritas pemikiran ya aku mandangnya tadi gitu. Dan teman-teman juga sebenarnya sama, pemikirannya sama. Ada yang sama juga ya sebenarnya. Iya, sebenarnya sama, nggak ada bedanya. Ada yang sama. Cuman memang ya ada yang enggak juga. Ada yang enggak. Ya kan yang enggaknya sebenarnya lebih kepada pelengkapan argumentasinya aja kan. Kayak Konser Wafi bilang kayak alatnya lengkap. Aurel bilang ya alat itu ada, tapi kita juga harus bisa lebih mengelevate itu dengan cara yang berbeda. Jadi alat itu jadi nggak sia-sia. Jadi sebenarnya semua sama. Aku juga berpikirnya kayak gitu. Jadi gimana kita tuh hari ini berpikir, kalau dari sudut pandang kontra ini kita berpikir gimana kalau kita ditempatkan pada tempat yang mungkin nggak selengkap itu, nggak fasilitasnya banyak gitu. Kalau Mafi mungkin memberi sudut pandang yang ini gue punya alat banyak, kita juga harus bisa lebih enak lagi mainnya seharusnya. Jadi ya sebenarnya sama, lebih kepada sudut pandang aja sih. Jadi intinya
ya tadi poin pentingnya adalah terapis itu memang harus kreatif begitu. Itu nggak bisa hilang dan ya semuanya sih nggak terapis aja ya, guru, tenaga pendidik, pokoknya yang istilahnya memberikan pelajaran, ilmu, something yang seperti itu tuh juga harus kreatif karena cara monoton itu mungkin relevan atau mengikuti standar yang ada itu relevan, cuman yang tadi kita tuh nggak bisa mendeskripsikan anak tuh semuanya sama dengan kondisinya gitu. Jadi kita yang harus bisa memvariasikan cara atau tekniknya gitu loh. Teknik itu ada sebagai acuan, cuman ya kayak kita mendongeng atau kita menghafal gitu. Kalau kita berbicara depan umum, ada teks narasi utama, kita nggak mungkin bisa menghafal semua secara utuh gitu. Kita pasti harus menghafal poin-poin utama sehingga kita bisa mengeksplorasi itu supaya menjadi kata yang lebih mudah kita ingat gitu kan. Tapi kita nggak menghilangkan inti atau esentrik dari topik yang kita bahas gitu. Sama kayak gitu. Jadi tanpa alat memadai pun sebenarnya kita masih bisa dengan tadi pemikiran logis kita sebagai terapis, tapi dengan alat yang juga kita bisa jadi lebih paten gitu bahasanya. Aku mana begitu. Paten. Oke, gimana menurut kalian teman-teman? Kalau ada yang sampai akhir sih, Sampai akhir. Ya, semoga bisa. Seru nih. Ada banyak sampai akhir. Wih. Agam nih seru nih. Nah gini dong, kita ada bilang gitu, ini dong didebatin misalnya. Gak asik ya doang. Oke guys, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye. Bye.